Jumpa lagi dengan saya Kang Mus, dan hari ini saya ditemani sama brother saya yaitu Mas Bayu dari Klaten. Oke. Hari ini saya ingin membahas tentang magang ke Jepang lewat jalur LPK AJI atau Akari Jawa Indonesia. Jangan lupa like and subscribe di channel Mustika Project. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Mus, dan hari ini saya ditemani sama brother saya yaitu Mas Bayu dari Klaten. Oke. Hari ini saya ingin membahas tentang magang ke Jepang lewat jalur LPK AJI atau Akari Jawa Indonesia. Nah, kebetulan Mas Bayu ini sebelumnya pertamanya itu lewat jalur LPK AJI atau Akari Jawa Indonesia. Nah, coba Mas Bayu tolong ceritakan LPK AJI itu kayak gimana cara proses pendaftarannya. Kebetulan kan sebelum saya ke Jepang, saya dulu nyari info LPK mana yang bagus. Ya. Setelah itu saya dapat info Ya. Minori. Pertama Minori. Pertama Minori. Terus dari tetangga saya, kan kalau dari rumah saya ke Minori jauh. Jauh. Ceritanya nih, ya. Jauh. Terus disarankan untuk ke AJI, Akari Jawa Indonesia. Akari Jawa Indonesia. Nah, Ya. katanya itu LPK AJI itu salah satu tangan kanan dari Minori. Oh gitu. Nah, jadi LPK AJI ini atau Akari Jawa Indonesia ini kerjasama dengan LPK Minori, bro. Ibaratnya kayak anaknya lah. Iya, Minori. kayak cabangnya atau anaknya yang jelas sudah kerjasama atau sudah SO juga, udah resmi. Nah, terus Kan kalau di AJI deket dari rumah sekitar 15 menitan. oh gitu, 15 menit. Iya. Ya, terus Terus kalau untuk prosesnya itu setahu saya sama seperti Minori. sama seperti Minori. Jadi pertama itu saya kemarin tes matematika, tes yang gambar itu, Tes gambar juga ada tes fisik, terus tes ini mata. tes mata juga ya. Ya, jadi seperti itulah sama. Oh, itu waktu daftar di LPK AJI itu, di LPK AJI sendiri itu berapa lama belajar bahasa dulu atau seleksi dulu, itu sekitar berapa lama mengikuti seleksi? Kemarin Atau saya langsung dikirim ke LPK Minori? daftar di AJI, Daftar di AJI. terus mengikuti proses yang tadi saya Ya, jelaskan. psikotes itu ya. Tuh, terus saya nunggu Lolos, nunggu berapa lama? 2 hari 2 hari. nunggu lolos atau enggak. Oh, hasilnya 2 hari keluar. Kebetulan saya lolos kan. Lolos. Dari AJI WA saya dimasukin ke grup WA. Oh, nomor WA-nya dimasukin ke grup WA karena sudah lolos ya. Karena udah lolos seleksi. Nah, dari grup itu, dari sensei yang di AJI ngasih info, ada lowongan ini siapa yang mau. Gitu. Nah, kebetulan saya kemarin kan ditawarin konstruksi. Tawarin konstruksi. Ya udah saya berangkat. Nah, setelah itu dari sensei yang di AJI ngirim saya ke Minori untuk gitu. praktek konstruksi itu. Jadi gitu ceritanya. Nah, setelah praktek itu ya lolos ikut interview user, baru di Minori saya masuk asrama belajar di Minori. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi Mas Bayu ini lewat LPK AJI dulu, seleksi pertamanya di LPK AJI. Setelah lolos dia dimasukin ke grup WA oleh sensei itu guru ya, istilahnya guru ya, atau pembimbing kita selama proses seleksi pemagangan. Jadi waktu setelah lolos seleksi di AJI ini, di grup itu ditawarkan job magang ke Jepang itu. Ada yang misalkan konstruksi atau peternakan, perikanan, pertanian gitu ya, atau bagian manufaktur gitu ya. Nah,
kebetulan Mas Bayu waktu itu ditawarkan di bagian konstruksi. Nah setelah dia menjawab mau, ia bersedia, Mas Bayu ini dikirimkan ke LPK Minori. Dan di Minori itu tes praktek ya. Iya, tes praktek dulu. Nah setelah lolos tes praktek, interview user. Ada interview internalnya? Ada juga. Interview internal dulu. Pengalaman Mas Bayu waktu interview internal tuh apa aja yang ditanya? Ini dari keluarga. Dapat izin apa enggak? Oh, terus tuh, dari izin orang tua ya. Terus sebelumnya ada riwayat penyakit yang serius atau enggak? Oh iya gitu. Oh udah itu aja soal yang ditanyakan? Ya banyak sih, cuma banyak. Oh jadi intinya itu aja ya. Jadi waktu interview internal itu intinya kita tuh ditekankan keseriusannya untuk magang ke Jepang itu serius apa enggak gitu, punya riwayat penyakit atau enggak, terus pihak orang tua itu mengizinkan atau tidak gitu. Terus kalau misalkan kita udah di Jepang, kebetulan di rumah ada halangan atau yang hal-hal yang nggak diinginkan, masih mau bertahan di Jepang atau enggak gitu. Tuh, guys, jadi kita betul-betul ini niat nggak ke Jepang gitu. Tuh. Jadi selagi waktu interview internal itu kita ditanyakan ya pahitnya ya. Pahitnya kita kalau misalkan sudah magang di Jepang, terus ada kabar yang nggak baik, yang nggak enak soal yang di rumah, yang di Indonesia, kita tuh akan tetap bertahan di Jepang atau kita itu akan pulang gitu dengan keadaan kondisi yang sedang tidak baik misalkan. Itu yang dipertanyakan saat interview internal. Setelah interview internal itu lolos, nggak ada masalah soal riwayat penyakit, soal izin orang tua, intinya benar-benar sudah serius pengen magang ke Jepang, sudah siap menerima sikon ya, apapun yang terjadi, baru lanjut ke interview user dengan orang Jepang. Tuh. Nah setelah lolos interview user Jepang, sempat medical dulu juga kan? Iya. Nah sama berarti medical juga. Medicalnya di Minori juga ya? Iya di Minori. Sekitar 1 juta ya? 1 juta rupiah. Nah setelah itu berapa lama pengumumannya setelah hasil dari medical? Dari medical 1 mingguan. 1 minggu. Terus kita setelah dapat SMS kabar kita sudah lolos medical, kita di SMS untuk ke Minori lagi ya? Masuk asrama atau pendidikan bahasa atau pelatihan bahasa di LPK Minori, di asramanya. Jadi asramanya itu berdekatan dengan Minorinya, itu berdekatan, udah satu lingkungan. Udah satu lingkup, cuman beda gedung gitu, beberapa gedung ya. Ada asrama 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti juga tahu teman-teman. Nama-nama asramanya beda-beda. Ada asrama Upin Ipin ya, ada asrama Tirek. Pokoknya itu lucu lah. Asrama saya itu asrama Tirek. Tuh. Jadi punya julukan masing-masing asramanya. Nanti pokoknya seru, banyak teman-teman baru di situ. Nah waktu belajar di LPK Minori berapa lama? 6 bulan pas. 6 bulan pas. Latihan bahasanya 6 bulan pas dia. Dari awal masuk sampai estimasi keberangkatan. Pas 6 bulan. CA ya. CA udah turun. CA itu dokumen pemastian yang dikirim dari Jepang ke Minori bahwa kita itu sudah diminta untuk diberangkatkan ke Jepang. Itu namanya CA. Dan kalau sudah CA udah turun itu otomatis kita bakal ngurus visa. Pokoknya kalau paspor udah diurus dari sebelumnya. Tapi kalau untuk visa dan itu yang lain-lain kita tiket apa gitu ya sudah mulai dipersiapkan. Berarti sama ya? Sama prosesnya. Kalau kamu dulu tuh 6 bulan, kalau saya 7 bulan karena sempat mundur 1 bulan. Nggak tahu kenapa. Nah itu teman-teman, jadi LPK Aji dan Minori itu kerjasama. Nah, Mas Bayu dan saya sama-sama Minori, tapi Mas Aji pertamanya melalui Mas Bayu ini pertamanya melalui LPK Aji yaitu Akari Jawa Indonesia.
tapi keberangkatannya itu di Minori. Tetap sama. Cuman di LPK Haji juga ada ini kelasnya. Cuman setahu saya itu untuk peternakan pertanian. Kalau nggak salah. Pertanian, ya. Itu dari LPK Haji langsung berangkat. Iya. Dari LPK Haji itu sekolah di situ. Sekolah di situ, belajar bahasanya di situ. Iya, di situ. Terus nanti setelah Hamin sebulan berangkat, itu baru ke Minori. Karena pengurusan itu tadi. Visa. Oh, gitu. Terus tiket. Iya. Jadi berangkatnya tetap dari Minori. Oh, gitu. Itu untuk apa itu? Coba apa deh? Kalau nggak salah pertanian, peternakan sama peternakan. Kalau nggak salah. Peternakan sama pertanian kalau nggak salah itu dia belajarnya di LPK Haji, tapi pemberangkatnya tetap dari Minori. Hamin sebulan sebelum berangkat. Nah, itu saja info untuk saat ini pembahasan magang ke Jepang lewat jalur LPK Haji atau Akari Jawa Indonesia, guys. Oke, terima kasih Mas Bayu sudah mau menemani channel saya. Arigatou gozaimasu. Sama des. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe. Loncengnya juga aktifkan dan juga bantu share ke media sosial lainnya dan juga ke teman-teman biar tahu semua bahwa magang ke Jepang itu gampang ya. Gampang. Asal kita niat. Dan biayanya juga nggak murah. Gampang sebenarnya. Gampang. Cuman 1 juta lah ya buat. Iya, 1 juta buat medikal. Medikal gitu ya. Itu udah penentuan terakhir, proses terakhir. Kalau sudah masuk ke pendidikan bahasa pelatihan itu kita semua biaya sudah ditanggung sama RPK ya atau sama PT penyalur magang ke Jepang. Tapi nanti setelah kita sudah sampai ke Jepang, biaya itu baru kita angsur ya. Bukan sistem potong gaji. Bukan potong gaji. Oke, udah jelas ya pembahasan kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Mus Mustika Project. Di video kali ini Kang Mus mau membahas jenis-jenis pekerjaan yang tersedia di PT Minori atau di LPK Minori. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di video ini Kang Mus mau sedikit berbagi info tentang jenis pekerjaan yang tersedia di PT Minori atau di LPK Minori. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Bayu juga yang masih menemani saya untuk membuat konten, memberikan info-info yang bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman cepat nyusul kita di Jepang. Kami tunggu di Jepang. Semangatnya yang luar biasa. Jangan pernah putus asa. Karena orang putus asa itu bisa dinyatakan sebagai orang yang gagal. Tapi kalau orang yang selalu berusaha, walaupun gagal berapa kali, itu bukan gagal, tapi itu proses. Nanti kalau kita sudah sukses, itulah hasil jeripaya yang kita sudah perjuangkan. Oke, kurang lebihnya kami minta maaf, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama des. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Loncengnya juga aktifin dan juga share ke media sosial lainnya.